Kalau misalkan ditanyakan hasil perkalian dari ketiga akarnya, X1 kali X2 dikali X3. Berarti ini dia sama dengan min D per A. Ya, ini adalah cara menentukan jumlah dan juga hasil kali akar-akar polinomial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Materi Matematika, di mana pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan jumlah dan juga hasil kali akar-akar dari suatu suku banyak. Nah, biasanya untuk menentukan jumlah dan juga hasil kali, kita kan harus menentukan akar-akarnya. X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa gitu ya. Nah, sebetulnya ada teorema yang dapat kita gunakan ketika kita itu menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar suku banyak. Nah, teorema apa dia? Jadi kita akan menggunakan yang namanya teorema akar-akar Vita gitu ya. Teorema Vita gitu ya. Nah, bagaimana teorema Vita ini? Teorema Vita ini bahwa, kita ingat terlebih dahulu. Ketika dulu kita di jenjang SMP gitu ya, kita memiliki persamaan berderajat 2 gitu ya, persamaan kuadrat gitu ya. Persamaan kuadrat, misalkan persamaan kuadratnya ini berbentuk AX kuadrat gitu ya, kemudian ditambah dengan BX, kemudian ditambah dengan C, itu dia sama dengan 0. Misalkan X1 dan X2 itu merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat ini, maka jika ditanyakan penjumlah dari kedua akar tersebut, yaitu X1 tambah X2, itu kan bisa kita cari dengan cara min B dibagi dengan A. Nah, kemudian kalau ditanyakan itu hasil perkaliannya X1 kali X2, itu kan dia sama dengan C per A. Ini kalau persamaan itu adalah persamaan kuadrat. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau persamaannya itu adalah persamaan polinomial berderajat 3. Nah, ini bagaimana cara menentukan jumlah dan juga hasil perkalian akar-akarnya? Jadi misal kita memiliki persamaan yaitu AX pangkat 3, kemudian ditambah dengan BX kuadrat, ditambah dengan CX, kemudian ditambah dengan D, dia sama dengan 0. Dan misalkan akar-akar dari persamaan ini adalah X1, X2, X3, jadi maka berlaku bahwa ketika kita disuruh menentukan hasil penjumlahan dari akar-akarnya, yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3, itu dia sama dengan min B per A. Ya. Kemudian kalau misalkan yang ditanyakannya itu adalah hasil penjumlahan dari perkalian dua akar-akarnya, misalkan X1 kali X2 ditambah X1 kali X3, kemudian ditambah dengan X2 kali X3. Nah, ini dapat kita cari juga, itu dengan cara C per A. Kemudian kalau misalkan ditanyakan hasil perkalian dari ketiga akarnya, X1 kali X2 dikali X3. Berarti ini dia sama dengan min D per A. Ya, ini adalah cara menentukan jumlah dan juga hasil kali akar-akar polinomial. Nah, terus ada pertanyaan, bagaimana jika persamaan polinomialnya ini pangkatnya itu sangat tinggi, misalkan pangkat 5, pangkat 7 gitu ya. Apakah kita bisa menggunakan cara ini juga? Bisa gitu ya. Jadi kalau misalkan kita memiliki persamaan polinomial berderajat n, maka nanti untuk menentukan jumlah dan juga hasil kali dari akar-akarnya, kita misalkan terlebih dahulu persamaan polinomial yaitu an x pangkat n ditambah dengan an-1 x pangkat n-1 ditambah sampai dia adalah A0 sama dengan 0, di mana AN itu dia tidak boleh sama dengan 0. Ya. Maka nanti jika ditanyakan
jumlah dari akar-akarnya, yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai gitu ya, Xn, itu dapat kita cari dengan cara minus dari AN-1 dibagi dengan AN. Dimana kalau kita perhatikan, AN-1 itu adalah koefisien dari X pangkat N-1. Sedangkan AN itu adalah koefisien dari X pangkat N. Nah, ini kalau ditanyakan jumlah dari satu akar-akarnya. Kemudian kalau misalkan jumlah dari perkalian kedua akar-akarnya. Misalkan gini, X1 kali X2, kemudian ditambah X1 dikali X3, ditambah X2 dikali X3, sampai yang terakhir itu adalah Xn-1 dikalikan dengan Xn gitu ya. Berarti ini dapat kita cari dengan cara A N-2 dibagi dengan AN gitu ya. Kemudian berikutnya, kalau misalkan ditanyakan itu hasil perkalian ketiga akarnya, X1, X2, X3, kemudian ditambah gitu ya, X1, X2, X4 gitu ya. Ditambah sampai misalkan X dari N-2, Xn-1, dan Xn itu bisa kita cari dengan cara minus gitu ya. A dari N-3 dibagi dengan AN. Sehingga jika misalkan ditanyakan adalah hasil perkalian seluruh akar-akarnya, yaitu X1 kali X2 kali X3 sampai akar yang terakhirnya itu adalah Xn, maka hasil penjumlahannya itu adalah -1 pangkat N dikalikan dengan A0 dibagi dengan AN gitu ya. Nah, sebetulnya AN itu apa sih? AN sendiri nanti N itu dia merupakan derajat pangkat tertinggi dari suku banyaknya. Jadi kalau misalkan di sini derajat pangkat tertingginya adalah X pangkat 5, berarti N ini dia adalah 5 gitu ya, A5. Berarti dia adalah koefisien dari X pangkat 5. Nah, sekarang akan coba kita contohkan bagaimana mengaplikasikan teorema Vita ini ketika menyelesaikan suatu permasalahan akar-akar suku banyak gitu ya. Jadi kita ambil contoh, misalkan kita memiliki suatu polinomial, yaitu 2x pangkat 4, kemudian min 7x pangkat 3, kemudian ditambah dengan 4x kuadrat, kemudian ditambah dengan 7x dikurangi dengan 6, itu sama dengan 0. Nah, di sini kita harus tahu terlebih dahulu N-nya itu berapa gitu ya. N di sini karena kalau kita perhatikan derajat pangkat tertingginya itu adalah 4, maka N-nya itu adalah 4 gitu ya. Kemudian berarti 2 ini dia sebagai AN atau A4. Ya, jadi A4-nya dia sama dengan 2. Min 7 berarti dia adalah A3 gitu ya. Ini adalah A3-nya min 7. Kemudian A2-nya itu adalah 4 gitu ya. A1-nya itu adalah 7. Kalau min 6 ini adalah A0 gitu ya. A0 dia adalah min 6. Nah, kalau kita perhatikan A4 sampai A0 dia masing-masing adalah koefisien dari X pangkat 4 sampai X pangkat 0. Nah, soalnya kayak gini. Misalkan ditanyakannya itu hasil penjumlahan akar-akarnya. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 gitu ya. Jadi kita nggak harus menentukan X1, X2, X3, dan X4-nya terlebih dahulu. Ya, kita dapat menggunakan teorema Vita tadi, di mana kalau ditanyakannya itu adalah jumlah dari akar-akarnya, itu adalah min dari ya AN-1 dibagi dengan AN. Nah, karena di sini N-nya itu tadi adalah 4, maka ini dia sama dengan min A3 dibagi dengan A4. Di mana nilai dari A3 sendiri tadi adalah min 7, maka min 7 jadinya 7,
dibagi dengan A4-nya adalah 2. Maka hasil penjumlahan dari akar-akarnya adalah 7/2. Kemudian bagaimana jika ditanyakannya itu hasil perkaliannya, X1 kali X2 kali X3 kali X4 itu ya. Berarti dia sama dengan min 1 pangkat N dikalikan dengan A0, A0-nya di bawah ya, 0-nya, bukan pangkat, A0 dibagi dengan AN. Nah, sehingga ini dia sama dengan min 1 pangkat 4 dikalikan A0-nya adalah min 6 dibagi dengan 2. Nah, min 1 pangkat 4 itu adalah 1, min 6 bagi 2 adalah min 3. Berarti hasilnya adalah minus 3. Oke, itulah pembahasan kita terkait dengan bagaimana cara menentukan hasil kali dari akar-akar suku banyak. Silakan jika ada pertanyaan lainnya terkait dengan matematika bisa dituliskan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.